Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, na'amaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la nabiyya ba'da wa rasulah. Ya alhamdulillah, bersyukur lagi kita pada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah pada video kesempatan kali ini peneliti ingin mempresentasikan hasil penelitian yang telah dilakukan, yang telah dirangkum dalam artikel. Dan pada kesempatan kali ini judul artikel yang akan peneliti presentasikan yaitu terkait dengan evaluasi program NIKO di bidang kaderisasi OKPI kami IAIN Ambon dengan menggunakan model STAGE. Ya baik, selanjutnya yaitu di pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini peneliti eh, sedikit mencantumkan sedikit teori yaitu terkait dengan evaluasi. Jadi evaluasi, definisi evaluasi ini yang dikemukakan oleh Fitzpatrick, Sanders dan juga Wharton. Jadi mereka mengatakan bahwa evaluasi adalah proses identifikasi, klarifikasi, dan penerapan kriteria untuk menentukan nilai suatu objek evaluasi, yaitu berupa nilai dan juga manfaat yang berkaitan dengan kriteria tersebut. Jadi evaluasi dapat digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan suatu program yang kemudian diambil keputusannya apakah program ini diteruskan, ditunda, ditingkatkan, dikembangkan, diterima ataupun ditolak. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan model stack yang sebagaimana yang telah peneliti cantumkan dalam judul artikel kali ini, yaitu model stack. Jadi model stack ini adalah suatu kerangka kerja yang digunakan dalam evaluasi kinerja suatu organisasi dengan memperhatikan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Jadi model stack ini di mana dia akan mengevaluasi kinerja dari suatu organisasi yang dimana ada pemangku kepentingan yang di dalamnya, misalnya ketua umum, eh, terus dia punya bidang-bidang, ketua bidang dan anggota-anggota bidangnya, dan juga bagaimana mereka terlibat dalam eh, apa eh, melaksanakan suatu program yang dilaksanakan oleh organisasi itu tersebut. Dan dalam kesempatan kali ini peneliti mengevaluasi yaitu terkait dengan program LIKO yang ada di organisasi kami. Jadi Iko ini sering merujuk pada pertemuan rutin yang diadakan untuk tujuan pembelajaran, diskusi, atau pengembangan diri. Jadi dalam organisasi seperti kami, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Liko bisa menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antar anggota, membahas isu-isu terkini, dan melakukan kaderisasi, yaitu proses pengembangan dan pelatihan anggota agar memiliki kompetensi dan karakter yang sesuai dengan visi misi organisasi. Jadi yang membuat lain organisasi kami ini dengan organisasi lainnya, yaitu terdapat program LIKO-nya yang tidak didapati di organisasi-organisasi lain. Nah, makanya peneliti dia untuk terkesan untuk lebih meneliti terkait dengan program LIKO ini, karena bukan hanya membahas terkait dengan isu-isu organisasi ataupun lainnya, tetapi juga terkait dengan bagaimana pengembangan ruhiyah mereka, yaitu terkait dengan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini akan makin meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala melalui program LIKO tersebut. Ya baik. Jadi melalui evaluasi menggunakan model STEK ini, yaitu terutama evaluasi program LIKO yang ada di organisasi kami, uh, diharapkan bahwa melalui evaluasi ini dapat diperoleh informasi yang komprehensif, yaitu mengenai kekuatan dan kelemahan program LIKO tersebut, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan kader di OKPI kami IAIN Ambon, tetapi juga akan memberikan wawasan bagi pengelola program kaderisasi di berbagai
organisasi kemahasiswaan lainnya. Jadi karena di organisasi kemahasiswaan, karena dia bukan hanya kami saja, ada juga IMM, HMI, PMI, terutama organisasi kepemudaan Islam. Jadi mudah-mudahan dengan melalui eh, evaluasi yang dilakukan di program LIKO yang terdapat di organisasi kami ini, maka dia akan memberikan juga dampak kepada organisasi-organisasi lain, terutama dalam pengkaderisasian mereka. Ya baik, selanjutnya yaitu terkait dengan metode penelitian yang peneliti pakai dalam eh, penelitian kali ini. Yaitu yang pertama yaitu terkait dengan pendekatan penelitian yang dipakai. Jadi pada penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif. Jadi penelitian deskriptif kuantitatif ini adalah penelitian yang hanya menggambarkan isi suatu variabel dalam penelitian. Jadi eh, ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu. Jadi dengan demikian dapat diketahui bahwa penelitian deskriptif kuantitatif ini dia hanya uh, penelitian yang hanya menggambarkan, mengkaji dan menjelaskan suatu fenomena dengan data atau angka apa adanya tanpa bermaksud menguji suatu hipotesis tertentu. tertentu. Nah, dengan metode ini, peneliti memaparkan data yang diperoleh dan menganalisisnya sehingga diperoleh gambaran jelas tentang evaluasi program LIKO yang ada di kami. Jadi dengan melalui pendekatan deskriptif kuantitatif ini, peneliti hanya uh, memaparkan data-data yang telah dikumpulkan melalui pengumpulan data yang telah peneliti dapatkan. Selanjutnya itu terkait dengan teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data ini yaitu melalui kuesioner yang dirancang khusus mencakup pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Jadi dalam teknik pengumpulan data ini peneliti menggunakan kuesioner eh, terkait dengan berupa pertanyaan tertutup, yaitu ada 9 pertanyaan yang akan eh, diisi oleh para responden dan juga untuk satu pertanyaan terbuka. Selanjutnya yaitu populasi. Jadi dalam populasi pada penelitian ini yaitu terdiri dari kader dan pengurus yang telah mengikuti program LIKO. Sedangkan sampelnya dalam penelitian ini adalah dari jumlah populasi yang berada di organisasi kami, yaitu Ambon, dengan menggunakan probability sampling, yaitu sampel yang dipilih secara acak, jadi uh, tanpa menentukan strata atau tingkat jenjang yang ada di kami. Ya baik, selanjutnya yaitu dalam penelitian ini seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya bahwa metode yang dipakai juga adalah model evaluasi stake. Jadi dalam model evaluasi stake ini ada 4 langkah. Yang pertama itu terkait dengan konteks. Jadi dalam penelitian ini terkait dengan konteks yaitu menganalisis latar belakang dan tujuan dari program LIKO. Hal ini termasuk memahami kebutuhan kader dan konteks sosial. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa LIKO ini untuk memenuhi penjenjangan kaderisasi yang ada di organisasi kami. Yang kedua adalah input. Jadi mengidentifikasi sumber daya yang digunakan dalam program LIKO, yaitu termasuk materi, struktur, dan dukungan yang diberikan kepada peserta. Jadi dalam program LIKO itu ada materi-materi yang akan didapatkan oleh para peserta. Yang ketiga yaitu proses, yaitu mengevaluasi pelaksanaan program termasuk metode pengajaran, partisipasi peserta, dan interaksi selama program. Uh, jadi di sini sangat penting sekali terkait evaluasi agar uh, program Wiko ini uh, mau dilihat seberapa efektifnya dalam mengembangkan para kader, terutama dalam
organisasi kami. Yang keempat, yaitu produk, yaitu menilai hasil dari program seperti peningkatan peningkatan keterampilan, kepuasan peserta, dan dampak jangka panjang terhadap kaderisasi. Jadi dengan melakukan evaluasi model STEK ini, peneliti dapat menilai hasil hasil bagaimana program LIKO ini, dia apakah memenuhi memenuhi setiap kebutuhan kebutuhan para kader, terutama dalam meningkatkan keterampilan mereka, dan juga bagaimana bisa memberikan dampak untuk penjenjangan kaderisasi yang ada di kami. Ya baik, jadi selanjutnya itu terkait dengan hasil penelitian yang sudah peneliti dapatkan dari sampel yang terdiri dari kader maupun pengurus kami YN Ambon, yang menunjukkan laki-laki dengan jumlah 10 orang dan perempuan itu 10 orang, yang terdiri dari 17 pengurus dan juga 13 kader kami YN Ambon, yang total keseluruhannya adalah 30 orang, yang telah mengisi kuesioner berupa pertanyaan tertutup terkait dengan evaluasi program MIKO di kami YN Ambon, yang telah peneliti berikan untuk para responden. Jadi sudah ada kuesioner yang sudah para pengurus dan juga kader yang sudah dijadikan sampel dalam penelitian ini. Jadi peneliti akan menunjukkan hasil dari responden yang telah para sampel berikan. Ya baik, jadi lanjut, yaitu hasil kuesioner dari para responden, yaitu di pertanyaan pertama, yaitu terkait dengan kualitas tilawah, karena dalam program LIKO itu ada tilawah sebelum memulai program. Jadi sebagian besar responden 50% menilai kualitas tilawah sebelum program LIKO itu LIKO sebagai baik, dan juga 46,7% sangat baik. Tidak ada responden yang menilai tilawah sebagai tidak baik. Ini menunjukkan bahwa tilawah dianggap berkualitas dan berkontribusi positif terhadap suasana sebelum kegiatan LIKO. Juga yang kedua, yaitu ketenangan dari tilawah. Jadi 100% responden merasa bahwa tilawah memberikan ketenangan sebelum memulai kegiatan LIKO, dengan 70% sangat setuju dan 30% setuju. Ini menandakan bahwa tilawah efektif dalam menciptakan suasana yang kondusif. Jadi para kader dan juga pengurus menilai bahwa untuk tilawah ini sangat baik dalam sebelum memulai LIKO. Ya baik, selanjutnya yaitu kejelasan materi. Di dalam LIKO itu ada juga materi-materi yang disampaikan oleh para ustadz maupun ustazah, yang di kami menyebutnya mereka dengan murabbi. Jadi kejelasan materi, sebanyak 90% responden merasa pemandu cukup efektif dalam menyampaikan materi keislaman, dengan 50% menganggapnya sangat jelas. Ini menunjukkan bahwa kemampuan pemandu dalam menyampaikan informasi berupa materi itu sangat jelas sekali. Keempat, yaitu terkait dengan relevansi materi. Jadi mayoritas responden 90% menilai materi yang disampaikan sangat relevan dengan kebutuhan mereka sebagai kader. Jadi hal ini menunjukkan bahwa program LIKO sesuai dengan harapan para peserta. Jadi ini bisa menunjukkan bahwa ini sangat efektif. Iya lanjut. Untuk pertanyaan kelima, partisipasi dalam diskusi. Dalam LIKO itu ada diskusi berupa tanya jawab. Jadi sebagian besar responden merasa terlibat dalam diskusi selama program LIKO berlangsung, dengan 43,3% menyatakan kadang-kadang dan 40% sering. Jadi ini menunjukkan adanya interaksi yang baik selama kegiatan LIKO berlangsung. Untuk pertanyaan ke-6, yaitu efektivitas sesi tanya jawab. 87% responden merasa sesi tanya jawab membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Di hal ini menunjukkan bahwa
sesi tersebut dianggap penting untuk meningkatkan pemahaman mereka, yaitu berupa materi yang disampaikan, isu-isu terkini, maupun juga dengan pemahaman mereka terkait dengan organisasi. Ya, lanjut pertanyaan ketujuh, yaitu partisipasi dalam diskusi. Jadi sebagian besar responden merasa terlibat dalam diskusi selama program LIKO berlangsung, dengan 43,3% menyatakan kadang-kadang dan 40% sering. Ini menunjukkan adanya interaksi yang baik selama kegiatan. Terus yang kedelapan, yaitu kedekatan antar peserta. Sebagian besar responden merasa lebih dekat dengan peserta lain setelah sesi menanyakan kabar. Jadi dalam program Miko itu ada tanya-tanya kabar terkait dengan beberapa peserta. Jadi ini menunjukkan bahwa efektivitas kegiatan dalam mempererat hubungan antar anggota itu sangat baik. Iya, selanjutnya itu di pertanyaan ke-9, yaitu penilaian keseluruhan program. Jadi para responden memberikan 90% memberikan penilaian positif terhadap keseluruhan proses pelaksanaan program NIKO dengan 50% menilai sangat baik. Ini menunjukkan bahwa program NIKO diterima dengan baik oleh peserta secara keseluruhan, yang dimana baik itu kader maupun juga pengurus. Ya, selanjutnya itu di pertanyaan ke-10, yaitu terkait dengan pertanyaan terbuka, di mana para responden memberikan memberikan masukan mereka atau saran terkait dengan program LIKO ini. Jadi berdasarkan umpan balik dari responden mengenai pelaksanaan LIKO, ada beberapa harapan perbaikan yang muncul. Mereka meningkatkan pentingnya kedisiplinan dan ketepatan waktu, serta peningkatan kualitas program melalui pengkajian ilmu tajwid dan juga hafalan. Selain itu, ada harapan agar murabbi dan mutarabbinya lebih bertanggung jawab terhadap kehadiran mereka dalam program Miko, serta dorongan untuk keterlibatan aktif anggota dalam mengamalkan ilmu yang telah disampaikan. Saran untuk memetakan anggota berdasarkan pengetahuan dan meningkatkan semangat belajar Al-Quran juga disampaikan. Meskipun program sudah dianggap baik oleh sebagian responden, tetapi saran-saran ini sangat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan dampak positif terkait dengan program Miko ke depannya. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan. Jadi berdasarkan survei terhadap 30 responden di kami IAIN Ambon yang menunjukkan bahwa program Miko ini ditemukan sejumlah temuan penting. Mayoritas responden ini memberikan penilaian yang sangat positif, yaitu dengan 50% menilai kualitas tilawah baik dan 46,7% menilai itu sangat baik sekali. Jadi sebanyak 70% merasa tilawah memberikan ketenangan dan 90% menilai pemandu memberikan materi keislaman itu cukup efektif, dengan 50% menganggapnya sangat jelas. Jadi materi-materi yang disampaikan itu juga sangat relevan oleh peserta yang 90% menilai, dan juga sebagian besar aktif dalam diskusi sesi tanya jawab. Mereka menilai bahwa ini sangat membantu untuk pemahaman mereka terkait dengan materi yang disampaikan. Dan juga kegiatan menanyakan kabar dianggap sangat penting untuk membangun hubungan atau kedekatan peserta dengan para peserta yang lainnya. Jadi secara keseluruhan 90% responden memberi penilaian positif terhadap program Niko ini, meskipun ada harapan-harapan untuk perbaikan dalam kedisiplinan, ketepatan waktu, dan pengkajian ilmu tajwid serta hafalan. Jadi kalau melihat dari hasil para responden telah memberikan masukan mereka, jadi bisa nilai bahwa program Miko ini sudah sangat efektif sekali. Jadi sudah memberikan dampak positif. Jadi bagaimana untuk pengembangan selanjutnya, yang dimana ada sedikit saran-saran dari para responden untuk perbaikan program Miko itu ke depan. Ya baik, selanjutnya yaitu pembahasan melalui evaluasi model STEP. Jadi sesuai dengan judul artikel yang telah peneliti
buat bahwa dalam penelitian ini menggunakan evaluasi model stack. Jadi ada 4 tahap dalam model evaluasi stack ini. Tadi sudah materi peneliti sampaikan. Yang pertama ada terkait dengan konteks. Jadi yang pertama dari segi konteks ini, program LICO memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kader, terutama dalam pengembangan spiritual, terkait dengan keagamaan mereka, terkait dengan akhlak mereka, terkait dengan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga terkait dengan sosial, yaitu hubungan interaksi mereka dengan orang lain. Dan juga latar belakang sosial yang mempengaruhi program seperti lingkungan belajar dan interaksi antar kader, dan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi penerimaan program. Hal ini tercermin dari penilaian positif responden terhadap kualitas tilawah yang ada di persoalan kedua, dan juga relevansi materi yang disampaikan, yaitu terdapat di pertanyaan keempat. Jadi dalam terkait dengan konteks ini, para responden sudah menilai bahwa peningkatan spiritual mereka dan juga sosial mereka itu sudah terbentuk dengan baik melalui program LICO yang dilaksanakan oleh kaderisasi. Ya, lanjut yaitu terkait dengan masukan. Selanjutnya aspek input melalui sumber daya yang digunakan dalam program LICO ini termasuk materi pengajaran, struktur, dan juga dukungan yang diberikan kepada peserta. Hasil survei menunjukkan bahwa program LICO ini pemandu dianggap sangat efektif dan materinya sangat relevan dengan kebutuhan para kader, yang menunjukkan bahwa input yang ada sudah sesuai untuk mendukung tujuan program. Jadi tujuan program LICO itu adalah untuk meningkatkan kualitas keterampilan para kader yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi sesuai dengan hasil responden yang diberikan bahwa program LICO ini sudah menunjang atau memenuhi segala kebutuhan para kader, terutama dalam pengembangan karakter mereka, pengembangan spiritual mereka, dan juga interaksi sosial mereka. Baik, lanjut yang ketiga yaitu proses. Jadi dalam aspek proses ini, evaluasi terhadap pelaksanaan program LICO menunjukkan adanya partisipasi aktif dari para peserta, dengan banyak yang merasa terlibat dalam diskusi dan juga menganggap sesi tanya jawab membantu pemahaman mereka dalam memahami materi yang disampaikan oleh pemateri, atau yang sering disebut itu mutarobi. Jadi metode pengajaran yang digunakan juga dinilai sangat baik, dengan sebagian besar responden merasa materi yang disampaikan itu sangat jelas. Dan juga hal ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan program LICO ini sudah berjalan dengan baik dan mendukung keterlibatan para peserta, sehingga peserta ini merasa aktif ketika dilibatkan dalam diskusi-diskusi maupun dalam sesi tanya jawab. Ya baik, selanjutnya yang terakhir yaitu yang keempat, dari segi produk. Jadi hasil program LICO terlihat dari kepuasan peserta dan peningkatan keterampilan, dengan 90% responden memberikan penilaian positif terhadap keseluruhan program ini. Jadi hal ini menunjukkan bahwa dampak positif bagi kaderisasi mereka. Namun harapan untuk perbaikan dalam aspek kedisiplinan dan juga ketepatan waktu menunjukkan adanya ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Jadi dalam hal ini bahwa perlu menjadi catatan untuk kaderisasi terkait dengan program LICO yang dilaksanakan, bahwa hal yang perlu dicatat yaitu terkait dengan pelaksanaannya, yaitu waktu dan juga kedisiplinan dalam mengikuti program LICO. Jadi masih ditemukan ada keterlambatan dalam memulai program LICO, dan juga kurangnya kedisiplinan dalam mengikuti program LICO ini. Jadi ini merupakan suatu catatan untuk perbaikan ke depannya agar program LICO ini lebih 100% efektif begitu, sehingga akan lebih membuat para peserta yang mengikuti LICO ini itu lebih terbantu dalam penjenjangan kaderisasi mereka. Ya baik, selanjutnya itu kesimpulan. Jadi
eh, dengan menggunakan model STEK. Evaluasi ini menganalisis 4 aspek utama suatu program. Yang pertama adalah konteks, kedua input, ketiga proses, dan keempat adalah produk. Jadi program Niko berhasil memenuhi kebutuhan para kader dalam pengembangan spiritual dan sosial mereka dengan sumber daya yang efektif yang mendukung tujuan dari program Niko tersebut. Jadi proses pelaksanaan program Niko menunjukkan keterlibatan peserta yang baik, yang berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik, meskipun hasil menunjukkan dampak positif pada keterampilan dan kepuasan peserta. Perhatian terhadap aspek kedisiplinan dan ketepatan waktu menjadi penting untuk pengembangan di masa depan. Jadi evaluasi ini memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan efektivitas program Niko ke depannya. Ya, ini uh, berupa referensi terkait dengan uh, artikel yang sudah peneliti susun. Ya baik, pada video kesempatan kali ini peneliti merasa cukup dari presentasi hasil artikel yang sudah peneliti susun. Mudah-mudahan bermanfaat uh, kepada kita semua. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.